Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang teman-teman hari ini sempatkan untuk bisa menghadiri acara diskusi bersama berkaitan dengan program aksi nyata guru penggerak yang akan kami laksanakan di SD Negeri 1 Sidoarjo. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih bisa diberi kesehatan, diberi nikmat iman Islam, sehingga bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah punya berkah dan barokah ini. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memaparkan sedikit, kemudian meminta sharing pendapat Bapak Ibu berkaitan dengan program yang akan kami jalankan. Ya, jadi ada sebuah akronim program yang kami jalankan yang akan kami laksanakan, yaitu GELIS, Gerakan Literasi Sekolah. Kenapa kami milih kata GELIS ini ya? GELIS kalau dalam bahasa Sunda itu katanya kan cantik, indah, rupawan gitu ya. Jadi kami ingin menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang betul-betul nyaman bagi siswa, lingkungan yang asri, lingkungan yang indah, di mana siswa itu betul-betul merasakan bahwa ini adalah tempat belajar bagi saya, merasakan bahwa lingkungan yang ada di sekolah ini adalah miliknya, bukan milik yang lain gitu ya. GELIS jadi akronim dari Gerakan Literasi Sekolah. Lanjut Bu, minta tolong Bu. Ya, latar belakang kegiatan ini apa? Latar belakangnya berkaitan dengan program yang sudah kami jalankan sebelumnya. Setelah menjalani diskusi dengan beberapa teman-teman, ternyata kesulitannya itu sama. Sebelumnya juga kita sudah melaksanakan kegiatan coaching, ya, kegiatan coaching, kegiatan pembelajaran yang kami laksanakan kepada salah satu teman, dan ternyata permasalahannya itu satu, daya nalar siswa kurang katanya. Kalau diberi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya butuh penalaran yang tinggi, siswa itu cenderung menjawab ya seadanya saja. Mereka tidak bisa mengembangkan kalimatnya ke susunan yang lebih runtut, lebih komplit gitu. Akhirnya kami ingin melaksanakan program yang namanya Gerakan Literasi. Bagaimana gerakan literasi ini bisa berkembang di sekolah. Nah, salah satunya adalah tujuannya adalah menumbuhkan minat baca siswa, kemudian menjadikan membaca itu sebagai budaya. Nah, ini nanti hari ini kita akan berdiskusi. Kami ingin sumbangsih teman-teman kira-kira bagaimana program ke depan ini akan dilaksanakan. Mungkin bisa terus. Nah, ini tadi ya tujuannya meningkatkan kompetensi membaca pada diri siswa. Kemudian yang kedua menumbuhkan budaya membaca pada siswa. Lanjut, bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Nah, ini gitu teman-teman. Jadi program yang kami susun itu program yang dijalankan berdasarkan inquiry apresiatif namanya. Jadi sebuah program itu kalau mau berjalan harus ada tahapannya. Nah, tahapan kita pakai yang namanya Bagja. Bagja itu adalah sebuah kolaborasi antara warga sekolah dalam bagaimana menyusun program yang betul-betul dapat dijalankan secara positif, secara aktif gitu. Nah, diawali dengan prakarsa perubahan. Apa prakarsa perubahan yang kami usung di sini adalah menguatkan budaya membaca melalui kegiatan literasi sekolah untuk menumbuhkan kemandirian. Jadi siswa bisa mandiri membaca, bernalar kritis, tumbuh nalar kritis dalam diri siswa, dan yang terakhir adalah menumbuhkan kreativitas siswa itu sendiri. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah tahapan yang harus kami diskusikan. Jadi ada namanya Bagja, buat pertanyaan,
Ya, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi terakhir. Ini adalah tahapan. Nah, yang kami diskusikan dengan teman-teman hari ini adalah tahapan buat pertanyaan. Di sini tahapan yang kami lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat bagaimana meningkatkan baca anak. Ada 2 poin yang kami ambil di sini. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan minat baca anak. Yang kedua, bagaimana dapat menumbuhkan budaya baca dalam lingkungan sekolah. 2 pertanyaan ini nanti kami harap teman-teman bisa memberikan sumbangsih program apa ke depan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, ini pertanyaan yang muncul yang menjadi tujuan yang akan dicapai. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan minat baca pada anak. Ini mungkin jadi PR kita bersama ya di sekolah ya, karena kita tahu literasi anak-anak ini sangat rendah. Nah, mungkin dari teman-teman bisa memberikan sumbangsi pemikiran kira-kira atau dari ibu kepala sekolah bagaimana cara meningkatkan minat baca anak. Ke depan program apa kira-kira yang harus kita lakukan gitu. Contoh misalnya, contoh kecil mungkin tadi sempat ngobrol sama beberapa teman-teman, ada yang memberikan ide gimana kalau menumbuhkan kebiasaan 15 menit membaca sebelum proses pembelajaran dimulai. Ini kan salah satu cara meningkatkan minat baca. Nah, kira-kira mungkin dari teman-teman ada usul kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan, karena literasi ini kan fondasi untuk bagaimana anak-anak itu bisa membuka jendela ilmu mereka. Ya, jadi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain kalau tidak diawali dengan membaca maka fondasinya tidak akan kuat. Nah, kira-kira bagaimana cara meningkatkan minat baca anak? Mungkin dari teman-teman ada ide, teman-teman, monggo, Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Aris. Menurut kami ini literasi yang untuk meningkatkan minat baca dari siswa itu bisa diawali dari kelas masing-masing, terutama pojok baca. Diadakan pojok baca yang mana dari pojok baca itu disiapkan kata tadi 15 menit untuk membaca, tetapi kalau tidak ada fasilitas di kelas itu anak sukar untuk merangsang pikirannya, cuma yang dibaca apa gitu, pertanyaannya seperti itu. Jadi pojok baca itu penting. Nah, kalau sudah ada pojok baca, yang kedua dari pihak sekolah juga harus memfasilitasi, terutama harus ada yang namanya perpustakaan. Jadi di situ perpustakaan sudah ada, tempatnya sudah ada, tetapi kan tata pengelolaan perpustakaan untuk membaca anak. Jadi mungkin ada waktu senggang untuk anak itu belajar di perpustakaan seperti itu. Jadi tiap harinya baca itu ada di pojok baca, terus ada waktu senggang itu di perpustakaan. Itu aja Pak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Itu usul, mungkin ada yang lain teman-teman menambahkan, mungkin ada usul, ide atau pendapat bagaimana meningkatkan dan menumbuhkan budaya baca di lingkungan sekolah. Ini adalah tahap awal ya. Tahap awal kita menggali dulu program. Nanti ke depan masih ada tahapan lain yang nanti ide-ide dari teman-teman ini, dari hasil diskusi kita ini akan jadi sebuah program di akhir nanti. Gitu. Mungkin ada usul lagi teman-teman. Kita buka dulu ya. Kita buka yang diusulkan oleh Pak Uduri. Yang pertama tadi membuat pojok baca di kelas. Jadi untuk bisa menumbuhkan budaya, ini ide yang bagus. Bagaimana pojok baca itu juga harus dibuat di dalam kelas.
betul-betul dimanfaatkan, betul-betul difungsikan pojok baca. Kemudian yang kedua, sekolah harus memfasilitasi perpustakaan sekolah. Yang kita tahu selama ini di sekolah buku sudah tersedia, lokasi perpustakaan sudah ada, cuma pemanfaatannya betul belum maksimal. Maka ke depan nanti semoga dengan program ini dan diskusi bersama ini, perpus itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara maksimal. Itu usul dari Pak Rudi. Jadi untuk menumbuhkan budaya baca, kita buat dulu lingkungan yang mendukung betul siswa itu minat untuk membacanya tumbuh gitu. Kalau lingkungannya tidak tertata, maka minatnya tidak akan tumbuh. Seperti itu ya Pak Rudi ya. Itu nanti bisa kita masukkan ke dalam program apa nanti yang dibutuhkan. Mungkin dari teman-teman ada yang lain? Iya, monggo Bu. Bisa di depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Rudi. Pojok baca itu bagus. Menanamkan kebiasaan 15 menit membaca di awal pembelajaran juga bagus. Adanya perpustakaan juga bagus. Tetapi pemilihan bentuk buku mungkin dari kelas rendah. Jadi untuk kelas rendah kita bisa memilih buku-buku yang menarik. Contohnya ada gambar, warna. Nah, buku-buku seperti itu kita bisa tempatkan di pojok baca di dalam kelas. Sehingga anak-anak di kelas rendah dia akan menarik. Yang pertama mereka lihat adalah bukan isinya, tetapi sampul bukunya atau warna bukunya atau gambar bukunya. Nah, sehingga dengan melihat sampulnya, dengan melihat warnanya akan menimbulkan rasa minat untuk membuka buku itu dulu. Setelah dia membuka, karena ada gambar yang menarik, dia akan membaca. Jadi mungkin kalau penanaman literasi, kita harus menanamkan sejak dini. Jadi dimulai dari kelas rendah. Dengan cara kayak tadi itu, memilih buku yang menarik dulu. Untuk nanti di kelas berikutnya yang lebih tinggi, kita bisa memilih buku yang lebih padat isinya untuk menambah pembendaharaan kata anak-anak. Kadang anak-anak mengapa tidak bisa mengeluarkan banyak kata-kata karena mereka juga kurang pembendaharaan kata-kata, apalagi di wilayah kita yang mayoritas mereka menggunakan bahasa daerah. Jadi mereka kurang menguasai bahasa Indonesia dengan baik, sehingga dia kadang anak-anak itu mengerti maksud yang dipertanyakan atau maksud yang ingin disampaikan, tetapi mereka tidak punya kata-kata yang digunakan karena keterbatasan kata-kata atau bahasa Indonesianya. Jadi mereka banyak menggunakan bahasa daerah. Jadi kita menanamkan minat literasi juga salah satunya yaitu menambah pembendaharaan kata bahasa Indonesia pada anak didik kita. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Terima kasih Bu Frida. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau berpendapat lain dari apa yang sudah disampaikan tadi? Bu Sisi, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan pojok baca tadi. Jadi anak-anak di
setiap kelas itu harus diperindah pojok bacanya sebelum buku. Jadi sebelum melihat buku, kalau tempatnya sudah bagus, anak-anak akan tertarik, oh itu tempatnya bagus, mungkin isi bukunya juga bagus. Jadi ditata dulu pojok bacanya ya Pak, buat pojok baca seindah mungkin. Kemudian anak-anak akan berminat untuk membaca. Tapi kalau tempat pojok bacanya acak-acakan, hanya buku ditumpuk saja, itu juga tidak menarik untuk anak-anak. Kiranya hanya itu pendapat saya. Terima kasih atas sumbangsi yang diberikan. Kami mencoba untuk mereview kembali apa yang disampaikan oleh yang pertama tadi oleh Pak Ruri, kemudian yang kedua oleh Bu Frida. Untuk menumbuhkan minat baca anak, ya, daya nalar anak, mungkin perlu adanya menambah pembendaharaan melalui meningkatkan komunikasi bahasa Indonesia yang baik dan benar, begitu Bu Di. Membiasakan anak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa daerah juga penting, tidak boleh ditinggalkan karena itu merupakan kebudayaan nasional, ya, yang menjadi fondasi kebudayaan nasional. Jadi juga perlu kita jadikan budaya di lingkungan sekolah tanpa meninggalkan budaya daerah, kan seperti itu ya. Jadi untuk bisa meningkatkan gaya komunikasi anak di sini perlu adanya pembiasaan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah salah satu faktor. Oke, terima kasih. Itu nanti juga bagian dari literasi, karena literasi itu kan tidak hanya membaca ya. Literasi itu ada numerasi dan literasi gitu ya, membaca dan berhitung itu kan masuk dalam kegiatan literasi juga. Nah, berkomunikasi itu juga bagian dari literasi. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti ke depan kita bisa menata buku itu sesuai dengan tingkatan pertumbuhan anak. Jadi yang kelas rendah itu buku apa, kemudian yang kelas tinggi buku seperti apa yang akan kita sediakan bagi mereka, seperti itu ya. Jadi buku-buku yang dapat betul-betul menarik minat anak. Kelas 1 mungkin akan lebih tertarik dengan buku yang penuh dengan gambar bercerita daripada buku yang penuh dengan deskripsi. Mereka juga tidak mengerti. Artinya membaca mereka masih dalam tahapan awal, belum masih seperti kelas 4 dan kelas 6. Jadi nanti itu juga perlu bersama-sama kita adakan sesi khusus untuk bagaimana menata buku di perpustakaan itu sesuai dengan tingkat perkembangan anak gitu ya. Perlu kita pilah lagi ke depan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ruri tadi, bahwa betul perpustakaan harus diperbaiki, disusun semenarik mungkin. Kemudian kita akan adakan program kunjungan ke perpustakaan, apa yang disampaikan oleh Pak Ruri tadi, sehingga tempatnya betul-betul nyaman gitu ya. Kemudian yang terakhir, pojok baca tadi yang disampaikan oleh Bu Susi harus betul-betul dimanfaatkan, tidak hanya jadi pajangan buku ditaruh saja tapi tidak dibaca. Ke depan itu kita jadikan program rutin, pojok baca betul-betul dimanfaatkan, karena ini kan salah satu program literasi sekolah ingin ditingkatkan. Kalau itu tidak dilakukan maka program akan hanya jadi sebuah program. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sepakati bersama ya, apa yang disampaikan tadi ke depan nanti ada tahapan yang akan kita laksanakan untuk mengeksekusi apa yang kita diskusikan hari ini. Besok mungkin kami akan melakukan diskusi dengan anak-anak, dengan wali, dengan murid berkaitan dengan kira-kira kondisi lingkungan seperti apa yang mereka minati untuk membaca, buku apa, seperti apa yang ingin mereka baca di perpustakaan. Itu nanti kita akan diskusikan dengan wali murid. Untuk pertemuan depan kita akan menyusun program sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini. Begitu ya. Terima kasih atas sumbangsi yang diberikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di pertemuan depan kita susun program berdasarkan apa yang sudah diusulkan teman-teman, baik itu berkaitan dengan pojok baca, penyusunan perpustakaan menjadi lebih menarik, kemudian tadi ada klasifikasi, ya, klasifikasi
buku seperti apa yang harus diberikan di kelas tinggi dan diberikan di kelas rendah ya. Kemudian menumbuhkan komunikasi siswa melalui pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kira ini adalah program yang baik. Semoga di program berikutnya yaitu ada atur jabarkan rencana, nanti itu betul-betul kita akan diskusikan kembali dengan teman-teman di forum berikutnya. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.